Hari ini kita akan belajar beberapa hal menarik mengenai ilmu tentang transmisi data dan bagaimana kemampuan kita dalam melakukan transfer data melalui udara yang sudah semakin berkembang selama 4 dekade terakhir. Orang-orang Yunani kuno menggunakan sinyal api untuk menyampaikan pesan dengan cahaya yang terlihat. Saat ini kita mengirim pesan dengan cahaya melalui kabel fiber optik. Kabel ini bisa membawa informasi dalam jumlah yang luar biasa. Tapi, kita tidak bisa menyambungkan semua perangkat melalui kabel ini karena banyak dari perangkat yang beroperasi secara nirkabel. Semua ini berawal di Jepang pada tahun 1979 dengan lahirnya generasi pertama jaringan seluler yang kita sebut 1G. Jaringan generasi awal ini pertama kali dikomersilkan oleh perusahaan Jepang Nippon Telegram and Telephone pada tahun 1979. Mulanya, jaringan seluler ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota Tokyo. 5 tahun kemudian, Nippon Telegram and Telephone akhirnya berhasil mendistribusikan 1G secara merata di seluruh kota di Jepang. Tidak hanya di Jepang, 1G turut diperkenalkan di Amerika pada awal Maret 1983 oleh perusahaan Ameritech. Kemudian turut didistribusikan di Kanada pada pertengahan tahun 1980-an dan di Inggris pada tahun 1985. Pada era tahun 80-an, jaringan 1G dapat diakses dengan ponsel Motorola Dynatec. Ponsel yang dijuluki The Brick tersebut memiliki bobot sekitar 1 kilo dan dibutuhkan waktu hampir 10 jam untuk mengisi daya ponsel ini hingga penuh. Meskipun tergolong sebagai teknologi yang revolusioner pada saat itu, 1G masih jauh dari kata sempurna. Sebagai generasi jaringan seluler pertama, 1G tidak luput dari banyak kekurangan. Salah satunya termasuk kualitasnya yang terbilang rendah. Jaringan 1G hanya dapat digunakan untuk menjalankan satu tugas sederhana, yakni untuk melakukan panggilan suara. Teknologi ini memanfaatkan modulasi frequency division multiple access yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kilobit per second. Namun, karena masih belum sempurna, gak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama berjalannya proses telepon. Untuk mengirimkan panggilan melalui metode ini, kamu memerlukan pita frekuensi khusus tergantung dari tinggi dan rendahnya frekuensi yang digunakan. Jika pengguna lain menggunakan pita frekuensi itu di pemancar yang sama, maka kita perlu menggunakan pita frekuensi yang berbeda. Semakin banyak frekuensi yang kamu punya, maka semakin banyak panggilan yang bisa diproses oleh pemancar ini disebut dengan bandwidth. Karena semakin banyaknya pengguna, kemampuan sistem juga terus berkembang. Menambahkan lebih banyak frekuensi untuk memperbesar bandwidth adalah sebuah pilihan. Tapi, menambahkan frekuensi juga memiliki kesulitan. Setiap frekuensi perlu memiliki lisensi dan semuanya saling bersaing untuk mendapatkannya. Misalnya saja radar, komunikasi militer dan sistem keamanan, GPS, siaran TV, stasiun radio, astronomi radio, sistem penerbangan, dan kontrol lalu lintas udara. 1G cakupan jaringannya juga masih belum luas, dan sistem keamanannya masih belum dienkripsi. Hal ini memungkinkan pengguna lain untuk menyadap isi pembicaraan telepon menggunakan alat pemindai radio. Karena jaringan seluler telah disempurnakan, 1G kini telah ditinggalkan. Namun, Rusia diketahui menjadi satu-satunya negara yang masih mengoperasikan jaringan seluler 1G hingga saat ini. Terlepas dari banyaknya kekurangan 1G, namun jaringan pionir itu dapat bertahan cukup lama. Hingga akhirnya pada tahun 1991, teknologi 2G mengantarkan kita ke era baru telepon genggam di mana jaringan 2G pertama kali komersil di Finlandia. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication ini
turut dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Salah satunya mencakup sistem keamanan yang memungkinkan panggilan telepon yang terenkripsi. Dengan demikian, pengguna dapat lebih tenang saat melakukan panggilan telepon karena tidak lagi dapat disadap. Peningkatan lain datang dari aspek kualitas suara. Pengguna tidak lagi menemukan suara statis yang bising saat melakukan panggilan. Soal kecepatan, jaringan 2G menawarkan bandwidth 30 hingga 200 kHz. Selain itu, jaringan ini turut memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan SMS dan MMS meskipun dengan kecepatan rendah hingga 64 kilobits per second. Peningkatan berkelanjutan dari teknologi GSM memperkenalkan jaringan seluler 2.5G yang menggabungkan kemampuan packet switching dalam bentuk GPRS dan juga teknologi Enhanced Data Rates or GSM Evolution, biasa disebut EDGE. Jaringan 2.5G mampu menghasilkan kecepatan data hingga 144 kilobits per second, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan email dan menjelajahi web. Hal ini menyebabkan penggunaan ponsel semakin meningkat sehingga permintaan akan data kian membengkak. Saat iPhone 2 diluncurkan, teknologi 3G langsung menjadi topik hangat. Iya, memasuki era tahun 2000-an, teknologi jaringan 3G mulai diperkenalkan oleh NTT Docomo, tepatnya pada tahun 2001. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 megabits per second dan kecepatan maksimum hingga 14 megabits per second. Berkat peningkatan ini, seluruh kegiatan mulai dari streaming video, konferensi video, hingga panggilan video dapat dilakukan dengan lebih lancar. Pengguna pun dapat mendengarkan musik, melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan melakukan pencarian melalui internet menggunakan perangkat seluler mereka. Pada tahun 2005, High Speed Packet Access atau HSPA atau yang biasa kita lihat di ponsel dengan icon H+ diperkenalkan. Ini membuat kecepatan meningkat hingga 42 Mbps. Teknologi inilah yang kemudian dikenal dengan 3.5G. Namun, popularitas jaringan 3G kian meredup semenjak kemunculan deretan ponsel pintar pada tahun 2007. Peralihan era ponsel candy bar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulanya, jaringan 4G pertama kali komersil di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi long-term evolution. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 megabit per second hingga 1 gigabit per second. Selain itu, jaringan seluler generasi keempat ini turut menawarkan latensi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia, yang mampu mengakomodasi quality of service serta akses broadband nirkabel pada multimedia messaging service, percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital. Namun dalam waktu yang relatif singkat sejak diperkenalkan, jaringan 4G sudah mulai berjuang untuk mengatasi tuntutan yang datang silih berganti. Adapun tuntutan yang dimaksud mencakup kemunculan teknologi augmented reality, kendaraan otonom, serta pertumbuhan Internet of Things. Hal ini seakan-akan menuntut jaringan 4G untuk tumbuh semakin cepat dengan permintaan bandwidth seluler yang tumbuh dengan semakin cepat pula. Selain haus bandwidth, aplikasi yang bermunculan saat ini turut membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi
dan latensi yang lebih rendah. Faktor ini kemudian memicu permintaan untuk jumlah koneksi yang semakin tinggi hingga lebih dari 29 miliar koneksi. Mengetahui jaringan 4G yang hampir mencapai kapasitas maksimumnya, International Telecommunications Union kemudian mulai menetapkan spesifikasi persyaratan untuk jaringan 5G pada tahun 2015. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret 2019. Jaringan seluler generasi kelima ini kemudian diboyong oleh provider lokal seperti KT, LG U+, dan SK Telecom. Saat ini, Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 megabit per second atau 205% lebih cepat dari 4G. Selain dari segi kecepatan, latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki 5G juga tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik. Angka ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dari jaringan 4G yang memiliki latensi rata-rata sekitar 50 milidetik. Beberapa sumber turut menyebutkan bahwa latensi jaringan 5G bisa turun lebih jauh lagi, hingga mencapai angka 1 milidetik. Ukuran bandwidth 5G juga cenderung lebih besar, yakni 30 GHz dan 300 GHz. Hal ini terbilang lumrah, mengingat 5G merupakan salah satu persyaratan penting dari perkembangan IoT di wilayah smart city dan industri lainnya. Lantas, gimana bisa teori penyebaran virus melalui jaringan 5G tercipta? Entahlah, dunia media sosial memang kejam. Semua teori konspirasi yang mencoba menghubungkan teknologi 5G dengan virus corona pun tidak pernah terbukti kebenarannya. Kalau boleh dirunut, virus corona juga menyebar di negara-negara yang belum menggelar layanan 5G kan? Sekarang bagaimana? Apa kamu masih mempercayai teori konspirasi 5G? Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan yang ada di dalam planet ini dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.